Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Kebidanan Komunitas untuk materi ujian akhir semester ya atau materi UAS pertemuan yang 11 dengan saya. Semoga adik-adik di rumah senantiasa menjalankan ibadah puasanya lancar dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan untuk materi yang ke-11 ini, yaitu mengenai tugas tambahan yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah mengikuti perkuliahan, adik-adik diharapkan nanti mampu menjelaskan yang pertama, SDIDTK, yang kedua, home care asuhan kebidanan pada ibu hamil, kemudian yang ketiga, home care asuhan kebidanan pada ibu nifas, yang keempat, pemberian vitamin K, yang kelima adalah pemberian vitamin A, yang keenam, buku KIA, yang ketujuh, kelas ibu hamil, yang kedelapan, MTBM atau manajemen terpadu balita muda, yang ke-9 MTBS, yang ke-10 deteksi dini dengan menggunakan skor Puji Rohayati, Puji Rohyati, yang ke-11 adalah kegawat daruratan maternal atau kegawat daruratan neonatal. Nah, baik, untuk referensi yang digunakan pada materi ini, di sini ada kurang lebih 5 referensi. Nah, salah satu upaya dalam menurunkan angka kematian balita antara lain adalah melalui peningkatan keterampilan tenaga kesehatan dalam menangani balita sakit, terutama bagi bidan dan perawat di puskesmas sebagai lini depan pelayanan kesehatan di masyarakat. Peningkatan keterampilan tersebut dilaksanakan melalui pendekatan manajemen terpadu balita sakit atau yang disingkat dengan MTBS. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa MTBS dapat menurunkan kematian balita. Kemudian Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menetapkan indikator persentase puskesmas melaksanakan kelas ibu hamil sebagai upaya menurunkan kematian ibu dan kematian anak. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu SDIDTK atau Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang. Nah, SDIDTK ini apa sih? Adalah pembinaan tumbuh kembang anak secara komprehensif, artinya berkesinambungan ya, dan berkualitas melalui kegiatan stimulasi, kemudian deteksi dan intervensi dini penyimpangan tumbuh kembang pada masa 5 tahun pertama kehidupan. Nah, diselenggarakan di mana? SDIDTK ini diselenggarakan dalam bentuk kemitraan ya antara keluarga, kemudian masyarakat dengan tenaga profesional. Tenaga profesional itu siapa? Yaitu petugas kesehatan, kemudian pendidikan, kemudian sosial. Nah, tujuan dari SDIDTK ini sendiri apa? Ya, agar semua anak balita umur 0 sampai 5 tahun dan anak prasekolah umur 5 sampai 6 tahun tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, di sini untuk kegiatan SDIDTK ada 4 ya, yang mana kegiatan SDIDTK yang pertama adalah stimulasi dini yang memadai. Jadi artinya pada stimulasi dini yang memadai ini dilakukan untuk merangsang otak balita agar perkembangan kemampuan gerak, bicara atau bahasa ya, kemudian sosialisasi, kemandirian anak ya, berlangsung optimal sesuai dengan umur si balita tersebut. Kemudian yang kedua adalah deteksi dini penyimpangan pertumbuhan dan perkembangan. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara melakukan screening atau mendeteksi sejak dini terhadap kemungkinan adanya penyimpangan tumbuh kembang anak balita. Nah, kemudian yang ketiga ada intervensi dini. Apa yang dimaksud dengan intervensi di sini? Ya, intervensi dini adalah melakukan koreksi dengan pemanfaatan plastisitas otak anak untuk memperbaiki bila ada penyimpangan tumbuh kembang dengan tujuan agar pertumbuhan dan perkembangan anak itu kembali ke jalur normal ya dan tidak menjadi lebih berat lagi. Nah, jadi intervensi dini ini sangat penting sekali dilakukan. Nanti di slide berikutnya ada usia berapa saja sih harus dilakukan SDIDTK ya. Karena setelah dilakukan intervensi dini, apabila segera diketahui adanya
penyimpangan ya baik pada pertumbuhan maupun perkembangan, maka akan dapat dilakukan poin yang keempat, yaitu rujukan dini. Nah, rujukan dini di sini artinya merujuk atau membawa anak ke fasilitas kesehatan bila masalah tumbuh kembang tidak dapat diatasi meskipun sudah dilakukan intervensi dini. Contohnya, ya, ada masalah misalkan pertumbuhan dan perkembangan, salah satunya adalah speech delay, ya, atau ada keterlambatan berbicara, ya, atau dari segi kemandirian dari bahasa, ya, dan sebagainya. Nah, itu bisa kita pantau melalui SDIDTK ini, ya. Nah, setelah diketahui secara dini, ya, kemudian kita bisa melakukan rujukan secara dini. Biasanya rujukan itu akan dilakukan kepada salah satunya adalah dokter spesialis, ya. Di rumah sakit biasanya ya dokter spesialis tersebut biasanya dokter rehabilitasi, ke dokter anak dulu ya, kemudian nanti dokter anak akan memberikan rujukan ke dokter rehabilitasi medik untuk menentukan tindakan atau terapi apa yang dapat dilakukan. Jadi tergantung dengan kasusnya. Diketahui dari semenjak dini itu lebih bagus ya, semoga agar anak yang tadinya ada sedikit penyimpangan bisa kembali normal apabila penata laksanaan sudah benar. Nah, umur anak dalam pendeteksian SDIDTK ini sudah mutlak ya, di mana tidak semua umur anak bisa dilakukan pendeteksian ya. Anak bisa dideteksi ketika umur 0 bulan, kemudian 3 bulan, 6 bulan, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66 sampai dengan 72 bulan ya. Nah, misalnya begini, di sini ada jadwal atau waktu pendeteksian anak ya. Jadi anak umur 0 sampai 1 tahun cukup 1 bulan sekali diperiksanya. Kemudian anak umur lebih dari 1 sampai 3 tahun ya, cukup 3 bulan sekali. Kemudian anak umur lebih dari 3 sampai 6 tahun ya, biasanya itu dianjurkan melakukan SDIDTK-nya itu adalah 6 bulan sekali. Nah, prinsip dasar yang perlu diperhatikan para pendidik, pengasuh, dan orang tua, ya. Yang pertama adalah stimulasi dilakukan dengan cara-cara yang benar sesuai petunjuk tenaga kesehatan yang menangani tumbuh kembang anak. Jadi ingat ya, stimulasi perlu dilakukan menurut aturan yang benar sesuai dengan anjuran para ahli, ya, karena stimulasi yang salah dapat menyebabkan pembentukan anak yang menyimpang, ya. Kemudian yang kedua, stimulasi dilakukan dengan didasari rasa cinta dan kasih sayang terhadap anak. Jadi karena mungkin kenapa sih anak tersebut ketika kita panggil masih cuek atau ketika kita ajak ngobrol ya karena tadi terjadi speech delay, si anak diam saja, kemudian kita kesal, kita bentak dan sebagainya. Itu tidak menunjukkan sikap kasih sayang ya. Jadi stimulasi dengan didasari cinta dan kasih sayang, sabar ya. Kemudian yang ketiga, selalu menunjukkan perilaku yang baik karena anak cenderung meniru perilaku orang-orang terdekat dengan si anak tersebut ya. Kemudian yang keempat, berikan stimulasi sesuai kelompok umur anak. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan anak. Kalau misalkan usianya 3 bulan, berikan stimulasi sesuai dengan umur anak 3 bulan. Jangan berikan stimulasi pada anak umur 3 bulan, ya, yaitu stimulasi anak 1 tahun. Ya, jadi tidak sesuai. Kemudian yang kelima, dunia anak adalah dunia bermain. Lakukan stimulasi dengan cara mengajak anak bermain, ya, bernyanyi, dan variasi lain yang menyenangkan tanpa paksaan dan hukuman. Ya, kemudian yang keenam, lakukan stimulasi secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan umur anak, ya, karena biasanya ada tahapannya, ya, tergantung dari umur anak. Kemudian, mohon maaf, yang ketujuh, menggunakan alat bantu atau alat permainan yang sederhana, aman, dan ada di sekitar kita. Misal, ya, untuk melatih motoriknya, misalkan anak diajarkan untuk menulis, memegang pensil, kemudian melempar bola, tangkap bola, dan sebagainya. Ya. Kemudian mengayuh sepeda, ya, atau anak laki-laki dan perempuan itu, mohon maaf ini poin 8 ya, harusnya anak laki-laki dan perempuan diberi kesempatan yang sama. Jadi artinya kita tidak membeda-bedakan ya dalam melakukan pengasuhan atau stimulasi, kita tidak membedakan anak laki-laki dan anak perempuan ya. Semuanya kita berikan stimulasi tentunya dengan kasih sayang ya, sesuai dengan anjuran dari profesional tadi.
Nah, jenis kegiatan deteksi atau screening dalam SDIDTK yang pertama ada deteksi dini untuk pertumbuhan. Ya, deteksi dini untuk pertumbuhan di sini ada 3 cara. Yang pertama dengan mengukur berat badan, ya. Kemudian yang kedua dengan mengukur tinggi badan. Dengan yang ketiga mengukur lingkar kepala. Nah, untuk mengukur berat badan biasanya untuk menentukan status gizi anak, ya biasanya berat badan per U, kemudian tinggi badan juga per U, ya untuk melihat apakah stunting atau tidak, ya mengukur lingkar kepala untuk melihat apakah ada kelainan pada kepala, apakah ada mikrosepal atau hidrosepalus, ya atau normal. Nah, kemudian untuk deteksi dini penyimpangan adalah yang pertama pendeteksian menggunakan pendeteksian pra-screening perkembangan atau namanya KPSP. Ya, kemudian yang kedua dilakukan tes daya lihat atau TDL, yang ketiga dilakukan tes daya dengar atau TDD. Nah, kemudian jenis kegiatan deteksi dalam atau screening dalam SDIDTK, ya. Dan ada satu lagi yang disebut dengan deteksi dini penyimpangan mental emosional, ya. Menggunakan apa? Kuesioner masalah mental emosional atau KMEE. Yang kedua, checklist for autism in toddler atau CHAT atau checklist deteksi dini untuk autis. Yang ketiga, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau GPPH. Nah, mari kita lihat. Untuk yang ini ada di buku KIA, ya. Jadi di sini lebih jelas ya, ada batasan umur anak dari 0 bulan sampai dengan 6 bulan atau 6 tahun. Sesuai dengan usia, di sini jenis screening atau deteksi dini penyimpangan tumbuh kembang apa saja ya yang harus dilakukan. Ini yang putih ya. Kalau yang hitam tidak. Jadi lihat kolom yang putih saja. Nah, kemudian kita masuk ke home care asuhan kebidanan pada ibu hamil. Ya. Apa saja sih home care asuhan kebidanan pada ibu hamil ya? Tentunya yang pertama tujuan itu adalah kita melakukan untuk mendeteksi ya apakah ada kelainan atau tidak, kemudian memberikan agar ibu sehat ya, ibu dan anaknya sehat dengan cara kita melakukan apa ya? Memantau kesehatan janin dan ibu atau ibu dan janin ya melalui pemeriksaan kehamilan ya atau ANC. Kemudian yang kedua memberikan imunisasi jika memang diperlukan. Kemudian yang ketiga memberikan layanan bagi ibu pasca melahirkan. Yang keempat memberi penyuluhan atau PENKES atau KIE, komunikasi informasi edukasi sesuai dengan kebutuhan. Untuk apa? Untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil ya. Kemudian memberi pengetahuan tentang KB juga. Jadi pengetahuan KB ini tidak hanya dari nifas saja ya, tapi bisa dari sejak hamil ya. Itu ada di 10T ya, khususnya untuk poin yang T ke-9 ya. Baik, untuk home care asuhan pada ibu nifas ya. Home care adalah layanan kunjungan kesehatan ke rumah yang dilakukan oleh tenaga ahli yang telah memenuhi standar seperti perawat maupun oleh bidan. Ya, jadi adik-adik juga kalau misalkan nanti sudah lulus, kemudian sudah lulus, kemudian sudah dapat STR, ya bisa melakukan home care asuhan kebidanan di rumah. Kemudian tujuannya bukan hanya memastikan keadaan ibu dan bayi baru lahir tetap dalam keadaan status sehat, tapi juga dapat mendeteksi, mencegah, dan menangani apabila ada komplikasi pada masa nifas. Ya. Nah, perawatan ibu pasca melahirkan apa saja? Pemeriksaan kesehatan ibu seperti tekanan darah, suhu tubuh, kebersihan vagina, hingga luka bekas operasi sesar apabila ibunya disesar. Ya. Kemudian yang kedua, konseling menyusui, ya seperti cara menyusui yang benar, karena masih banyak sekali ibu-ibu yang belum mengetahui bagaimana cara menyusui yang baik dan benar, dan ini adalah tugas bidan dalam melakukan home care pada ibu nifas. Ya. Kemudian posisi menyusui yang benar, kesulitan yang dihadapi selama menyusui, adakah kesulitan yang dihadapi oleh ibu pada saat menyusui, ya, dan tugas kita adalah memberikan penata laksanaan atau mengatasi apabila ditemukan ada permasalahan. Kemudian perawatan ibu seperti pijat. Nah, pijat di sini mungkin masuknya adalah kalau misalkan terjadi bendungan payudara, ya, berarti kita mengajarkan ibu atau kita melakukan breast care, ya, untuk apa? Agar ASI-nya lancar, agar peredaran darahnya lancar.
sehingga tidak terjadi lagi bendungan ASI. Kemudian memberikan penyuluhan kepada ibu agar ibu memberikan ASI sesuai dengan keinginan bayi secara adil, baik payudara kiri maupun payudara kanan. Kalau kiri 5 menit, kanan juga 5 menit, ya, guna mencegah terjadinya bendungan ASI. Kemudian manajemen ASI perah, artinya untuk manajemen ASI perah ini apabila memang ASInya banyak, ya, si ibu bisa melakukan pumping ASI, ya. Kemudian ASI perah ini ada prosedur penyimpanannya, ya, bisa disimpan di freezer, ya. Ketentuan waktunya ada juga, ya, disesuaikan dengan suhu dari si lemari pendingin tersebut, ya. Nah, kemudian untuk perawatan bayi baru lahir, ya, yang pertama pemeriksaan kesehatan bayi seperti suhu tubuh, tanda-tanda bayi kuning, ya, atau ikterik atau ikterus. Kedua, cara memandikan bayi yang baik dan benar, kemudian cara menjemur bayi, ya, karena tidak semua orang mengerti, ya, tidak semua orang tahu, jadi tugas kita memberitahu, ya. Kemudian yang ketiga, perawatan tali pusat, ya. Nah, ini perawatan tali pusat di sini berdasarkan evidence based, berdasarkan buku APN yang terbaru, ya, tidak lagi menggunakan kasat, tapi dibiarkan kering dan terbuka, bersih. Kalau kotor hanya dibersihkan dengan menggunakan air dan sabun saja, ya. Nah, kemudian pijat bayi, kemudian untuk pijat bayi ini harus sudah dilakukan pelatihan dulu, ya, artinya sudah terlatih, ya. Kemudian konseling masalah kesehatan bayi. Nah, kemudian pemberian vitamin K. Nah, menurut JNP KKR 2014 atau yang adik-adik kenal dengan buku APN, semua bayi baru lahir harus diberi PITK 1. Ingat ya, bukan PITK, tapi PITK 1, ya, yaitu pitomenadion, injeksinya atau dosisnya 1 mg secara IM, ya, dilakukan setelah proses IMD atau 1 jam setelah bayi lahir, ya, untuk mencegah perdarahan bayi baru lahir akibat defisiensi vitamin K yang dapat dialami oleh sebagian besar BBL. Nah, di sini ada gambar, ini untuk pitomenadion, ya, namanya langsung pitomenadion, yaitu di sini bisa kita lihat, ya, dari kandungannya ini adalah 10 mg. Nah, yang dibutuhkan adalah 1 mg, berarti diambil 0,1. Nah, sedangkan Neoka di sini isinya adalah 1 ml, ya. 1 ml atau misalkan bisa dilihat di sini, ya, 1 ml itu sama dengan 2 mg. Sedangkan yang dibutuhkan adalah 1 mg. Berarti 1 ml ini, ya, dibagi 2, ya, atau 2 mg ini kita ambil, berarti yang kita butuhkan hanya 1 mg, sehingga yang diambil dari Neoka ini menggunakan squid 1 cc itu hanya 0,5. Jadi kalau ditanya dosis tetap 1 mg, ya, akan tetapi volumenya yang berbeda karena isi dari satu ampul PITK 1 ini antara pitomenadion dengan Neoka, ya, itu berbeda. Nah, cara penyuntikan vitamin K1, ya, gunakan semprit atau squid 1 cc, ya. Di sini jadi dijelaskan, ya, ketika kita menggunakan sediaan yang 10 mg, ya, atau kita menggunakan sediaan yang 2 mg yang tadi saya jelaskan. Yang 10 mg itu pitomenadion, kemudian yang 2 mg biasanya itu adalah Neoka. Nah, kemudian untuk pemberian vitamin A, ya, vitamin A itu apa? Menurut Kemenkes RI adalah salah satu zat gizi esensial yang sangat diperlukan tubuh bayi, anak balita, dan ibu nifas untuk membantu pertumbuhan dan meningkatnya daya tahan tubuh terhadap penyakit. Ini menurut Kemenkes RI nomor 21 tahun 2015 tentang standar kapsul vitamin A bagi bayi, anak balita, dan ibu nifas. Jadi kalau misalkan bayi kekurangan vitamin A, ya, bisa menyebabkan kebutaan. Makanya disarankan ada bulan balita, ya. Bulan balita itu bulan apa? Nanti ada di slide berikutnya. Nah, cakupan pemberian vitamin A pada balita di Indonesia tahun 2018 sebesar 86,18%. Ya, sedangkan di Provinsi Banten masih di bawah target, yaitu 79,45%. Artinya masih ada selisih 6,73%. Nah, vitamin A di sini ada contohnya, ya. Ada yang warna merah, ada yang warna biru. Ya, nah, yang warna biru diberikan pada bayi usia antara 6 sampai 11 bulan. Dosisnya ini lebih rendah, yaitu 100.000 international unit. Sedangkan yang warna merah ini yang diberikan pada
balita dan ibu nifas ya. Pada balita usia 12 sampai 59 bulan dan ibu nifas warnanya merah, ini dosisnya lebih tinggi 200.000 international unit. Nah, frekuensi pemberian vitamin A di sini sudah dijelaskan ya tadi ya. Di sini untuk yang anak bayi usia 6 sampai 11 bulan hanya 1 kali pemberian, sedangkan untuk anak balita 12 sampai 59 bulan sampai 2 kali, yaitu karena 2 kali itu setiap Februari dan bulan Agustus. Dalam setahun itu ada 2 kali, yaitu Februari dan Agustus. Jadi adik-adik harus ingat ya, bulan pemberian vitamin A itu bulan Februari dan Agustus. Nah, pada ibu nifas dilakukan sebanyak 2 kali pada saat setelah ibu melahirkan. 1 kapsul, kemudian 1 kapsul lagi 24 jam setelah pemberian kapsul pertama. Ya, di sini ada tabel ya untuk catatan pemberian vitamin A. Sumbernya dari buku KIA Kemenkes RI 2016. Nah, kemudian kita masuk ke buku KIA. Ya, buku KIA itu apa? Alat untuk mendeteksi secara dini adanya gangguan atau masalah kesehatan ibu dan anak, alat komunikasi dan penyuluhan dengan informasi yang penting bagi ibu, keluarga, dan masyarakat mengenai pelayanan, kesehatan ibu dan anak, termasuk rujukan dan paket atau standar pelayanan KIA, gizi, imunisasi, dan tumbuh kembang balita. Jadi buku KIA ini sangat lengkap sekali, ya. Tidak hanya untuk ibu hamil saja, namun buku KIA tersebut digunakan sampai dengan anak usia 5 tahun. Ya. Salah satu tujuan program KIA adalah meningkatkan kemandirian keluarga dalam memelihara kesehatan ibu dan anak. Kemudian proporsi pemilikan buku KIA pada ibu hamil ya tahun 2018 menurut Kemenkes RI 2019, mohon maaf menurut Riskesdas 2018 ya, yang mengatakan ya punya dan dapat menunjukkan bukunya 60%. Ternyata wah masih belum 100% ya. Padahal buku KIA ini di setiap puskesmas itu, BPM puskesmas, di setiap fasilitas kesehatan itu ada ya. Kemudian 10% mengatakan ya, namun tidak dapat menunjukkan buku KIA-nya. Dan 30% ya mengatakan tidak memiliki. Nah, manfaat buku KIA secara umum dan khusus. Secara umum adalah mempunyai ibu dan anak mempunyai catatan kesehatan lengkap sejak ibu hamil sampai anaknya berumur 5 tahun. Kemudian manfaat khusus mencatat dan memantau kesehatan ibu dan anak. Jadi ada di dalam buku KIA tersebut ya kesehatan ibu dan anaknya. Kemudian alat komunikasi dan penyuluhan yang dilengkapi dengan informasi penting bagi ibu, keluarga dan masyarakat tentang kesehatan gizi ya dan palet standar atau KIA. Kemudian alat bantu untuk mendeteksi secara dini adanya gangguan atau masalah kesehatan ibu dan anak, catatan pelayanan gizi dan kesehatan ibu dan anak termasuk rujukannya. Oke, kita masuk ke kelas ibu hamil. Ya. 94,33% puskesmas di Indonesia telah melaksanakan kelas ibu hamil. Artinya, ini berita yang bagus ya. Sudah mencapai Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2018 yaitu sebesar 87%. Nah, Provinsi Banten lebih hebat lagi untuk kelas ibu hamil ya. Sudah melebihi target Renstra yaitu sudah 100%. Ya, kelas ibu hamil merupakan sarana bagi ibu hamil dan keluarga untuk belajar bersama tentang kesehatan ibu hamil yang dilaksanakan dalam bentuk tatap muka dalam kelompok. Tujuannya untuk apa? Ya, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu dan keluarga mengenai kehamilan, kemudian persalinan, nifas, KB pasca persalinan, pencegahan komplikasi, perawatan bayi baru lahir, dan aktivitas fisik atau senam ibu hamil. Ya. Nah, menurut Kemenkes RI 2016, ikuti kelas ibu hamil paling sedikit 4 kali pertemuan. Sebaiknya 1 kali pertemuan dihadiri oleh suami atau keluarga. Baik, kita masuk ke MTBM atau Manajemen Terpadu Balita Bayi Muda. Ya. Yang pertama, MTBM ini gunanya adalah menilai dan mengklasifikasikan untuk kemungkinan penyakit sangat berat atau infeksi bakteri. Yang kedua, menilai dan mengklasifikasikan diare. Yang ketiga, memeriksa dan mengklasifikasikan ikterus, memeriksa dan mengklasifikasikan kemungkinan berat badan rendah, dan atau masalah pemberian ASI. Kemudian yang keempat, memeriksa status penyuntikan vitamin K1 dan imunisasi. Kemudian yang terakhir adalah memeriksa masalah dan keluhan lain. Nah, di sini ada contoh untuk MTBM, ya, yaitu memeriksa kemungkinan penyakit sangat berat atau infeksi bakteri. Ya.
Tanyakan. Yang pertama selalu ya kita melakukan anamnesa, kita bertanya kepada ibu, apakah bayi tidak mau minum ya atau memuntahkan semuanya? Kemudian pertanyaan nomor 2, apakah bayi kejang ya? Kemudian lihat dan raba ya. Apakah bayi bergerak hanya jika dirangsang, kemudian hitung napas dalam 1 menit, jika lebih dari sama dengan 60 kali per menit, ulangi menghitung, apakah bayi bernapas cepat, ya lebih dari 60 kali per menit, atau lambat, kurang dari 30 kali per menit. Lihat apakah ada tarikan dinding dada, ke dalam yang sangat dinding dada ke dalam yang sangat kuat, dengarkan apakah bayi merintih, kemudian ukur suhu aksila, lihat adakah pustul di kulit, kemudian lihat apakah mata bayinya bernanah, kemudian apakah pusar kemerahan atau bernanah, apakah kemerahannya meluas sampai ke dinding perut. Klasifikasikan kemungkinan penyakit berat atau infeksi berat. Jika klasifikasinya termasuk ke dalam penyakit sangat berat atau infeksi bakteri berat, maka tanda atau gejalanya adalah tidak mau minum atau memuntahkan semuanya, ya, kemudian atau ada riwayat kejang, atau ya bergerak hanya jika dirangsang, atau napas cepat lebih dari 60 kali per menit, atau ada napas lambat kurang dari 30 kali per menit, atau tarikan dinding dada ke dalam yang sangat kuat, ya, atau merintih, demam lebih dari 37,5 derajat Celcius, atau ada hipotermia berat kurang dari 35,5 derajat Celcius, atau ada nanah yang banyak di mata, atau pusar kemerahan meluas ke dinding perut. Ya, tindakannya apa yang dilakukan jika ada tanda ya seperti ini? Jika ada kejang, tangani kejang. Ya, kemudian yang kedua, cegah agar gula darah tidak turun. Yang ketiga, jika ada gangguan napas, tangani gangguan napas. Keempat, jika ada hipotermi, tangani hipotermianya. Beri dosis pertama antibiotik secara IM, nasihati cara menjaga bayi tetap hangat di perjalanan, rujuk segera. Kemudian untuk yang kedua, infeksi bakteri lokal atau mungkin bisa infeksi. Jadi yang pertama kita lihat adalah klasifikasi ya, lihat tanda dan gejalanya. Ya, kalau misalkan ada tanda gejala seperti ini, ya, maka kita klasifikasikan penyakit sangat berat atau infeksi bakteri berat. Kalau yang warna kuning ini, misalkan tanda atau gejalanya ada di kolom warna kuning ini, maka kita masukkan infeksi bakteri lokal. Penanganannya pun sesuai dengan klasifikasinya. Sama ya dengan yang kolom hijau ini juga. Nah, untuk contoh yang bayi diare pun sama ya seperti tadi. Ya, kemudian ikterus juga sama. Ya, kita selanjutnya masuk ke dalam manajemen terpadu balita sakit. Ya. MTBS itu apa? Dalam bahasa Inggris, ya, itu ada Integrated Management of Childhood Illness, ya, kalau disingkat INCI. Suatu manajemen melalui pendekatan terintegrasi atau terpadu dalam tata laksana balita sakit yang datang di pelayanan kesehatan, baik mengenai beberapa klasifikasi penyakit, status gizi, status imunisasi, maupun penanganan balita sakit tersebut dan konseling yang diberikan. Kegiatan MTBS merupakan upaya yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian ya, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di unit rawat jalan kesehatan dasar seperti puskesmas. Oke. Materi MTBS apa saja? Ya, terdiri dari langkah penilaian, klasifikasi penyakit, identifikasi tindakan, pengobatan, konseling, perawatan di rumah, dan kapan kembali untuk tindak lanjut. MTBS ini bukan merupakan suatu program kesehatan ya, akan tetapi suatu pendekatan atau cara penata laksanaan untuk balita sakit. Nah, sasaran MTBS siapa saja? Ya, yang pertama anak umur 0 sampai 5 tahun, dibagi 2 kelompok sasaran ya, kelompok usia 1 hari sampai dengan 2 bulan, kemudian kelompok usia 2 bulan sampai dengan 5 tahun. Nah, ini adalah contoh penggunaan MTBS ya. Bagaimana cara menggunakan MTBS? Sebetulnya ada pelatihan tersendiri ya untuk MTBS ini. Nah, di sini ada yang pertama, ada penilaian, ada klasifikasi, ada tindakan. Sebetulnya sama dengan yang MTBM tadi ya. Cuma di sini ada tanyakan pada ibu mengenai masalah anaknya. Ya, jika kunjungan pertama lakukan penilaian pada anak, kemudian jika kunjungan ulang gunakan petunjuk pada pelayanan tindak lanjut.
Tanyakan apa? Periksa, ada tidak tanda bahaya umum? Tanda bahaya umum itu apa saja? Apakah anak bisa minum atau menyusu? Ya, apakah anak selalu memuntahkan semuanya? Apakah anak menderita kejang? Jadi ada 3 ya. 3 tanda bahaya umum. Lihat, apakah anak tampak letargis atau tidak sadar. Jadi itu yang harus kita lakukan. Pertama tanya, ya, kemudian lihat, ya. Nah, tanyakan keluhan utama. Apakah anak menderita batuk atau sukar bernapas? Jika jawabannya iya, tanyakan berapa lama batuk atau sukar bernapasnya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan, lihat dan dengar. Namun anaknya harus dalam keadaan tenang ya. Hitung napas dalam 1 menit, perhatikan adakah tarikan dinding dada ke dalam, dengar adanya stridor. Ya, di sini ada untuk napas cepat apabila umur 2 bulan, ya. Oke, kemudian umur anak 2 bulan sampai dengan kurang dari 12 bulan, napas cepat itu apabila 50 kali atau lebih per menit ya. Menurut Badan MTBS dari Depkes RI 2008 ini. Kemudian 12 bulan sampai kurang dari 5 tahun yaitu 40 kali atau lebih per menit. Nah, sama ya, cara pemeriksaannya sama. Tadi lihat gejalanya. Misalkan gejalanya, kalau ada tanda bahaya umum, yaitu yang 3 tadi, atau ada tarikan dinding dada ke dalam, atau ada stridor, klasifikasikan sebagai pneumonia berat atau penyakit sangat berat. Tindakannya apa? Beri dosis pertama antibiotik yang sesuai. Nah, untuk dosis antibiotiknya ada di bagian NTBS-nya ya. Adik-adik nanti bisa mendownload sendiri untuk yang bagian NTBS-nya, di situ lengkap semuanya. Ya, kemudian rujuk segera. Nah, untuk yang klasifikasi kedua dan ketiga juga sama ya. Gejalanya di kolom kuning ini, masukkan klasifikasi ke kolom kuning ini, tindakannya juga sama. Baik yang kolom hijau pun sama ya. Nah, kita masuk ke deteksi dini menggunakan skor Puji-Rohyati ya. Apa sih deteksi dini skor Puji-Rohyati ini? Adalah cara untuk mendeteksi dini kehamilan beresiko menggunakan skor Puji-Rohyati. Ya, berdasarkan jumlah skor kehamilan dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kehamilan risiko rendah atau KRR ya dengan jumlah skornya 2. Kemudian yang kedua kehamilan risiko tinggi atau KRT dengan jumlah skor 6 sampai 10 dan yang ketiga kehamilan risiko sangat tinggi atau KRST dengan jumlah skor lebih dari sama dengan 12. Nah, kita lihat untuk KRR adalah kehamilan tanpa masalah atau faktor risiko fisiologis dan kemungkinan besar diikuti oleh persalinan normal ibu dan bayi hidup sehat. Ya. Kemudian yang KRT, kehamilan dengan 1 atau lebih faktor risiko, baik pada ibu maupun janin, memiliki dampak yang kurang menguntungkan pada ibu maupun janin, memiliki risiko kegawatan tapi tidak darurat. Nah, yang ketiga, KRST, kehamilan dengan faktor risiko, ada perdarahan sebelum bayi lahir, ya di mana dampaknya tidak menguntungkan bagi ibu dan bayi, ya. Kemudian ibu dengan faktor risiko 2 atau lebih memiliki tingkat risiko kegawatan meningkat yang membutuhkan pertolongan persalinan di rumah sakit oleh dokter spesialis. Nah, kemudian kita masuk ke kegawatan maternal atau neonatal apa saja? Ya, yang pertama ada atonia uteri, ya. Yaitu atonia uteri itu tidak ada kontraksi ya, tidak ada kontraksi atau tidak ada mules ya. Pertama menurut Depkes setelah dilakukan masase fundus uteri selama 15 detik ya, uterus lembek, tidak ada kontraksi, maka kita diagnosa sebagai atonia uteri. Biasanya atonia uteri ini merupakan penyebab paling tinggi dari perdarahan postpartum ya. Kemudian yang kedua adalah retensio plasenta atau plasenta tidak lahir dalam batas waktu ya lebih dari 30 menit ya. Kemudian penata laksanaannya adalah manual plasenta. Yang ketiga adalah asfiksia neonatorum ya. Jadi pada saat lahir bayi megap-megap ya atau bayi tidak menangis ya. Penata laksanaannya adalah resusitasi bayi baru lahir. Kemudian yang keempat adalah presentasi bokong atau letak sungsang ya. Kemudian yang kelima adalah distosia bahu di mana bahu tertahan atau macet ya sedangkan kepala sudah lahir. Yang keenam adalah emboli air ketuban. Ini biasanya salah satu penyebab shock ya. Emboli itu adalah masuknya air ketuban melalui vena endosertik atau sinus vena yang terbuka di daerah perlekatan plasenta. Ya, kemudian abortus. Abortus kita tahu ya, keluarnya hasil konsepsi ya pada usia kehamilan kurang dari 22 minggu dengan berat janin biasanya kurang lebih 500 gram. Kemudian yang terakhir adalah inversio uterus ya atau fundus uteri masuk ke kapum uteri ya.
Nah, baik. Itu tadi pembahasan kita, kemudian kita simpulkan ya, menjalankan tugas tambahan yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak bagi bidan di sini terdiri dari SDIDTK, home care asuhan kebidanan pada ibu hamil, kemudian pada ibu nifas, pemberian vitamin K1 ya, pemberian vitamin A, buku KIA, kelas ibu hamil, MTBM, MTBS, deteksi dini menggunakan skor Puji Rohyati dan kegawat daruratan maternal atau neonatal ya. Nah, di sini ada tugas kelompok ya. Tugas kelompok yang harus adik-adik kerjakan seperti biasa ya. Tugas kelompoknya dikerjakan terlebih dahulu dalam bentuk makalah dan mohon diberikan contoh kasusnya untuk masing-masing kelompok ya. Nanti dikumpulkan ke dikumpulkan ke si pennya ya. Kemudian dikumpulkan ke saya melalui email ya. Nah, baik. Itulah yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan ke-11 ini. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.